Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, saat-saat yang dinantikan oleh teman-teman calon pendaftar P3K tenaga teknis ini sudah datang ya. Bahwa saat ini untuk pendaftaran P3K tenaga teknis ini sudah dibuka. Pada video ini saya akan memberikan sebuah panduan dan juga tutorial, yaitu terkait tentang alur pendaftaran P3K tenaga teknis tahun 2022 serta berkas apa saja yang perlu kita siapkan yang kemudian nanti kita upload ya. Nah, dari alur ini teman-teman juga harus mencermati tips supaya bisa lulus seleksi P3K tenaga teknis tahun 2022. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, untuk teman-teman calon pendaftar P3K tenaga teknis di sini harus mencatat dan juga mengingat-ingat, yaitu untuk rangkaian jadwal seleksi penerimaan P3K tenaga teknis tahun 2022. Yang mana di sini nanti teman-teman, untuk teman-teman calon pendaftar P3K tenaga teknis ini nanti harus sudah melakukan pendaftaran ya. Harus melakukan pendaftaran. Ini nanti jangka waktunya untuk pendaftaran seleksi mulai dari membuat akun, kemudian juga mengisi biodata, kemudian memilih jenis seleksi dan juga formasi, kemudian mengakhiri pendaftaran. Ini adalah waktunya mulai dari tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari tahun 2023. Pastikan teman-teman di sini nanti harus sudah mengakhiri pendaftaran ya, yaitu maksimal tanggal 6 Januari tahun 2023. Ini ada banyak juga teman-teman untuk waktunya, sekitar ada 2 pekan ya. Nah, pastikan teman-teman nanti melakukan pendaftaran pada jeda waktu tanggal ini dan juga mengupload berkas-berkas yang dipersyaratkan dengan benar supaya nanti kita bisa dinyatakan lulus seleksi administrasi ketika nanti masuk dalam jadwal pengumuman hasil seleksi administrasi. Kalau misalkan di sini nanti kita lulus seleksi administrasi, kita nanti bisa ikut penjadwalan seleksi kompetensi dan juga mengikuti alur sesuai dengan jadwal ini. Nah, sobat-sobatnya di sini untuk alur seleksi P3K tenaga teknis tahun 2022 ini seperti yang teman-teman simak pada layar monitor ya. Yang mana di sini teman-teman untuk calon pendaftar tenaga teknis yang pertama dilakukan ini adalah teman-teman berkunjung ke sscsn.bkn.go.id. Nah, di link ini maka teman-teman nanti membuat akun ya. Kita membuat akun SSCSN atau mendaftar akun. Yang mana untuk tutorial cara membuat akunnya ini sudah saya berikan pada video yang ada pada kartu video ini. Nah, kita berkunjung ke sscsn.bkn.go.id, kita membuat akun yang mana di bagian ini teman-teman ini pelamar ya. Ini memasukkan nomor induk kependudukan, kemudian memasukkan nomor KK, kemudian memasukkan nama lengkap, kemudian memasukkan tempat dan juga tanggal lahir, kemudian nomor handphone, kemudian juga email. Kemudian teman-teman nanti lanjutkan dengan membuat password akun SSCSN ya, dan juga membuat pertanyaan pengaman 1 dan juga pertanyaan pengaman 2. Kemudian teman-teman nanti mengupload foto KTP maksimal adalah 200 KB dan juga melakukan swafoto. Nah, selanjutnya di sini nanti untuk pelamar ini adalah mencetak kartu informasi akun ya. Setelah di sini selesai, teman-teman melakukan pencetakan kartu informasi akun. Nah, selanjutnya setelah kita itu masuk dalam tahap pembuatan akun, maka di sini nanti kita login ke akun SSCSN. Nah, selanjutnya di bagian ini maka nanti akan dilakukan yaitu validasi data kependudukan. Dari data NIK, nomor KK, nama lengkap dan sebagainya ini, maka nanti akan divalidasi data kependudukan ya, yang tersinkronisasi dengan data Dukcapil. Pastikan teman-teman calon pendaftar tenaga teknis ini sudah mengaktifkan ya eKTP-nya. Pastikan untuk nama dan data-data lainnya itu antara KTP, kemudian KK serta ijazah itu sama teman-teman, supaya nanti tidak mengalami permasalahan. Nah, kemudian setelah kita berhasil membuat akun SSCSN, berikutnya langkah kedua ini kita mendaftar formasi. Nah, pada bagian mendaftar formasi di sini kita login ke akun SSCSN kita, maka di bagian langkah pertama adalah kita melakukan pengisian biodata. Nah, nanti akan muncul tab yang seperti ini, yaitu mengisi biodata. Nah, di sini teman, yaitu kita mengisi biodata ini.
kita isikan biodata kita. Kemudian yang kedua, setelah kita mengisi biodata diri kita berdasarkan dari KK dan juga KTP, berikutnya teman-teman di sini klik di bagian tab yang kedua ya, yaitu memilih jenis seleksi. Nah, pada bagian memilih jenis seleksi, maka di sini nanti akan muncul untuk pilihannya yaitu P3K tenaga teknis ya. Kita klik di sini, maka akan muncul P3K tenaga teknis. Teman-teman silahkan klik pilih P3K tenaga teknis. Nah, kemudian berikutnya kita lanjutkan yaitu memilih formasi. Nah, tentunya untuk formasi yang ada ditampilkan itulah formasi yang disesuaikan dengan ijazah yang kita miliki ya teman-teman. Nah, dari ijazah yang kita miliki nanti akan ditujukan yaitu untuk kita itu memilih formasi yang seperti apa. Nah, selanjutnya setelah itu di sini untuk periwayat adalah kemarin untuk yang P3K guru ya. Untuk P3K teknis ini nanti apakah ada apakah enggak kita pantau ketika kita sudah membuat akun nanti. Nah, berikutnya di bagian tab berikutnya ini adalah kita mengupload dokumen. Kita mengunggah dokumen-dokumen persyaratan yang mana di bagian dokumen persyaratan ini kita mengupload dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, baik itu persyaratan umum maupun juga persyaratan khusus yang diberikan oleh instansi. Selanjutnya sebagai contoh untuk dokumen persyaratan yang nanti teman-teman upload ini adalah yang pertama. Ini ada surat pernyataan 5 poin ya. Kita membuat surat pernyataan 5 poin, kita pantau nanti di akun SSCSN kita pada bagian unggah dokumen. Nanti akan ditunjukkan berkas apa saja yang harus kita itu lampirkan teman-teman. Nah, pertama surat pernyataan 5 poin. Untuk formatnya tentunya di bagian masing-masing instansi ini sudah diberikan ya ketika teman-teman melihat pengumuman untuk penerimaan P3K di sana. Nah, di sini surat pernyataan ini sudah ditandatangani dan dibubuhi dengan materai. Ini kalau misalkan ini ada e-materai ya. Ini kebijakan terbaru dari BKN dikarenakan untuk penggunaan e-materai itu masih ada banyak sekali kendala, maka dibebaskan untuk nanti menggunakan materai tempel. Nah, tips dari saya teman-teman untuk penggunaan materai ini nanti kan ada beberapa berkas ya. Ini yang harus kita bubuhi materai. Pastikan satu berkas itu satu materai teman-teman. Jangan sampai satu materai itu digunakan untuk beberapa berkas. Itu nanti yang menimbulkan teman-teman tidak lulus seleksi administrasi. Itu berdasarkan dari kemarin pengalaman ya. Di tahun kemarin banyak sekali yang nggak lulus seleksi dikarenakan itu penggunaan materai itu dilakukan berulang kali. Nah, kemudian berikutnya adalah mengupload surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran disesuaikan dengan persyaratan yang sudah ditandatangani juga ya teman-teman dan diberikan materai. Untuk surat lamaran ini teman-teman bisa berkunjung ke web BKPSDM dari instansi masing-masing. Tentunya di sana akan diberikan contohnya teman-teman dan juga formatnya. Kemudian memberikan surat keterangan memiliki masa kerja paling singkat 2 tahun ya. Kemudian scan kartu tanda penduduk, kemudian scan ijazah asli teman-teman. Kita pastikan scan ijazah asli, maksudnya scan ijazah yang asli ijazah ya. Jadi bukan fotokopian yang dilegalisir. Kemarin yang menyebabkan teman-teman itu tidak lulus itu adalah di sini memberikan ijazahnya itulah scannya bukan yang asli ya. Tapi yang fotokopi meskipun legalisir itu tidak diperbolehkan. Kemudian teman-teman di sini mengupload scan transkrip nilai. Ini adalah bagi teman-teman yang disesuaikan ya dengan ijazah yang kita miliki. Kemudian teman-teman mengupload pas foto terbaru ya dengan pakaian formal dan latar belakangnya ini biasanya adalah merah. Untuk formatnya adalah JPG atau JPEG. Selanjutnya setelah teman-teman di sini mengupload dokumen semuanya, maka di sini teman-teman masuk ke bagian resume ya. Di resume pendaftaran di sini teman-teman silahkan cek kembali untuk data-datanya apakah sudah benar atau belum. Kemudian kita checklist semuanya. Setelah itu teman-teman bisa mencetak kartu pendaftaran. Ingat di sini kita harus mengakhiri pendaftaran pada halaman resume ya. Kalau misalkan teman-teman tidak melakukan mengakhiri pendaftaran di halaman resume, sama halnya teman-teman di sini ini tidak melakukan pendaftaran teman-teman. Nah, berikutnya kita masuk ke seleksi administrasi. Kalau teman-teman di sini sudah mendaftar formasi, sudah mencetak kartu pendaftaran, maka teman-teman nanti akan diseleksi ya administrasinya. Panitia memverifikasi data pelamar, kemudian diumumkan hasilnya. Kemudian bagi kita yang sudah lulus seleksi administrasi, maka kita bisa mencetak kartu peserta ujian. Berikutnya di sini kita ikut seleksi kompetensi, kemudian yang lolos ini nanti akan diumumkan pada pengumuman kelulusan. Setelah itu nanti teman-teman bisa melakukan pemberkasan sesuai dengan jadwalnya.
Dan di sini untuk jadwalnya nanti untuk pemberkasan bagi teman-teman yang lulus seleksi kompetensi itu adalah dimulai dari tanggal 30 April ya teman-teman. Ini adalah kita mengisi DRH dan pemberkasan secara paperless di akun SSCASN. Berikutnya kita diusulkan untuk penetapan nomor induk P3K. Demikianlah untuk tutorial lengkapnya, silahkan teman-teman pantau terus, nanti akan saya berikan ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.